Assalamualaikum, Tabi pun bertemu lagi dengan saya Irwan SP Channel. Para pemirsa, para kubista, sahabat petani, saya lagi berada di kebun Cenggiring dan ini sudah dilakukan pemetikan untuk yang kedua. Sedang dilakukan pemetikan yang kedua kalinya. Ini penampakan buah dan kita lihat penampakan B0 atau persiapan ranting-ranting untuk pembuahan pada tahun yang akan datang atau pembungaan pada bulan 6 atau akhir bulan 5 ini. Terlihat seperti ini sudah mulai timbul bakal-bakal bunga. Nih kita lihat ya, seperti ini. Ada berapa ruas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ruas. Ini sudah cukup panjang, sudah bagus. Apalagi apabila bulan tahun ini ada kemarau yang panjang, maka dipastikan bunga akan cukup lebat dan akan jadi. Pemetikan kopi pada tahun ini dilakukan lebih awal, yaitu mulai dari bulan 3 akhir. Petikan pertama dapatnya baru sedikit sekali, yaitu antara 2 hingga 3 dompol per batang. Untuk petikan yang kedua sudah cukup banyak, yaitu sudah hampir separuh dari buah yang ada. Bahkan ada yang sudah lebih dari separuh buah. Dan petikan kedua ini dimulai sejak habis Lebaran atau awal bulan 5 ini. Buah kopi pada tahun ini agak menurun dibandingkan pada tahun yang lalu. Dan tahun yang lalu sebenarnya buah kopi belumlah cukup bagus. Ditambah dengan cuaca yang kurang bersahabat pada tahun ini sehingga mengakibatkan banyak kopi yang rontok dan buah pada tahun ini banyak sekali berkurangnya. Cuaca hujan merupakan cuaca yang sangat merugikan bagi petani kopi, di mana pada saat hujan yang berkepanjangan akan mengakibatkan banyak buah kopi yang rontok dan membusuk. Oleh karena itu, cuaca kemarau sangat dinanti oleh petani kopi. Apabila kemaraunya cukup panjang, bahkan akan membuat buah kopi menjadi semakin lebat. Seperti ini penampakan buah kopi pada 2 tahun yang lalu. Cukup lebat dalam satu batangnya. Ini diakibatkan karena kemarau pada tahun sebelumnya, sehingga buah kopi tampak sangat lebat. Itulah mengapa kopi pada saat kemarau sangat dinanti oleh petani kopi. Sedangkan ini merupakan hasil panen kopi pada tahun ini. Pada bulan 5 ini, satu petani hanya dapat mengumpulkan 2 hingga 3 karung tanggung seperti ini. Biasanya pada saat musim yang lebat, satu petani dalam satu hari dapat menampung 4 hingga 5 karung dalam satu hari. Inilah perbedaan buah kopi pada saat ini. Penurunan terjadi 30 hingga 70% dari tahun yang lalu. Namun di kebun kita, alhamdulillah panen masih cukup baik, di mana penurunannya berkisar 30% saja dibandingkan dengan kebun-kebun lainnya, di mana penurunan sampai 70 bahkan 80% dari tahun sebelumnya. Sehari dapat berapa ini? 5 karung. Orang 2 ya? Orang 2. Tapi belum sehari ini, baru jam 2:30. Iya, kalau enggak hujan. Ya. Jadi bisalah dapat 3 karung orang satu ya. Ya, kalau sampai sore. Bagus. Yo. Semua udah berapa karung? Mana? Ini baru ini. Hmm. Yang udah di halaman kan? Ya.
Penjemuran kopi dilakukan dengan mengandalkan sinar matahari seperti ini. Dengan penjemuran di latar penjemuran atau lantai penjemuran yang dialas dengan terpal atau juga dengan lantai semen. Penjemuran ini akan berlangsung selama kurang lebih 14 hari apabila cuaca terang. Namun apabila cuaca banyak hujan, akan lebih lama lagi, bahkan sampai 1 bulan baru kering. Dalam penjemuran 1 hari akan dibolak-balik dengan menggunakan alat khusus untuk membolak-balik jemuran kopi ini. Dan seperti inilah penampakan buah kopi yang baru dijemur. Dalam penjemuran ini ada khusus orang yang menunggu apabila turun hujan, maka akan segera dikumpulkan untuk ditutup dengan terpal plastik. Apabila tidak ditutup, maka akan kebasahan dan akan merusak mutu dari biji kopi. Seperti inilah penampakan penjemuran kopi yang hampir kering. Setelah kering, biji-biji kopi ini akan dimasukkan ke dalam mesin untuk menguluti dari kulit-kulit kopi sehingga menjadi biji yang bersih. Sedangkan ini adalah jemuran kopi yang baru berusia 3 hari. Sudah mulai akan nampak menghitam. Setelah menghitam, ini tidak boleh lagi kena air hujan. Oleh karenanya harus ditutup dengan terpal plastik. Oleh karena itu, apabila turun hujan, para petani segera melakukan pengumpulan jemuran-jemuran kopinya untuk dikumpulkan menjadi satu dan ditutup dengan terpal plastik. Hal ini dilakukan agar jemuran ini tidak terkena air hujan. Apabila terkena air hujan, maka biji-biji kopi ini akan menghitam dan menjadi biji kopi dengan mutu yang kurang baik. Mutu biji kopi tentu saja akan menentukan harga yang diterima oleh petani. Untuk meringankan pekerjaan, tentu saja pekerjaan penjemuran ini harus dilakukan secara bersama-sama. Setelah biji kopi dirasa cukup kering, maka buah kopi yang telah dijemur akan digiling menggunakan mesin heller seperti ini. Setelah digiling menggunakan mesin dengan memisahkan kulit dan bijinya, maka hasil penggilingan akan menjadi seperti ini. Biji inilah yang disebut dengan green bean. Dan green bean inilah yang dijual petani kepada para pengepul. Apabila kualitas kopi seperti di gambar ini cukup baik, maka petani akan mendapatkan harga yang cukup tinggi. Baik para pemirsa, para kopista, kopi lover dan sahabat petani, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu pada video-video berikutnya.